Sahabat Bawaslu, perkenalkan saya Gus Haryanto, Koordinator Divisi Hukum, Humas, Data dan Informasi Bawaslu Kabupaten Pacitan. Selain bertugas untuk mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan produk-produk hukum, divisi ini juga bertugas untuk mengelola data kepengawasan di Bawaslu Kabupaten Pacitan. Kita tentu tidak pernah berpikir, membayangkan bagaimana melaksanakan pilkada di tengah pandemi COVID-19. Akan tetapi, kita harus melaksanakan ini. Untuk itu, pengelolaan data secara digital tentunya akan menjadi semangat penting ke depannya. Lalu bagaimana cara pengelolaan data digital ini agar mudah diakses, aman, dan tentunya tidak berbiaya mahal? Bagaimana caranya pengolahan data kepengawasan di Bawaslu Kabupaten Pacitan? Saksikan terus video ini sampai selesai. Sebelum kita bahas secara teknis bagaimana pengelolaan data digital ini, sebenarnya saya ingin menceritakan bahwa pengelolaan data ini saya kembangkan dari aplikasi yang saya buat sebelumnya, yaitu bagaimana cara menyimpan dokumen surat menyurat, baik surat masuk dan keluar itu dalam bentuk digital, yaitu melalui aplikasi ini. Sebagai contoh aja, kita masuk, kita login, jadi hanya yang punya akses saja yang bisa mengakses data itu. Yaitu kita mau mencari surat bagaimana, itu tinggal klik aja surat masuk mana, surat keluarnya mana, seperti itu. Ini adalah logika atau dasar pengembangan pengelolaan data digital itu ya. Tapi saya tidak, aplikasi ini sebenarnya hanya sebatas pada surat menyurat saja. Lalu kemudian saya kembangkan bagaimana cara mengolah data digital itu kepada data yang lainnya, baik itu berita acara, form A, dan dokumen kepengawasan yang lainnya. Oke, sehingga dihasilkan data seperti ini. Oke, data ini adalah data dari masing-masing kecamatan. Ini ada 12 kecamatan di Kabupaten Pacitan. Data ini semula ada di cloud atau bukan di komputer, tapi ya sudah saya download dan saya pindahkan di komputer untuk kemudian saya gunakan seperti itu. Jadi data dinamisnya ada di cloud. Jadi ketika ada perubahan, ada update, itu ada di cloud. Baru kemudian kalau kita pengen membackup-nya, jadi logikanya dibalik. Kalau sebelumnya backup itu ada di dunia di internet, tapi ini di backup-nya adalah di komputer atau di hard disk kita nanti, seperti itu. Oke, ini data yang dihasilkan selama bulan Desember sampai Maret ya, dari masing-masing kecamatan. Sehingga kemudian kita punya tabulasi data di Kabupaten Pacitan itu seperti ini. Ini adalah bulan Desember sampai Januari, itu di 12 kecamatan ada 188 kegiatan, 27 form A, ada 60 surat masuk dan surat keluar, ada 8 daftar hadir, ada berita acara dan lain-lainnya. Artinya angka-angka ini dari 188 kegiatan, 208, 139 dihasilkan angka-angka data ini dari form A sampai yang lainnya ini, datanya itu ada secara soft copy ya, bukan angka saja. Jadi ketika kita menambahkan file berupa soft copy atau data digital di cloud, ini kemudian jumlahnya nambah seperti itu. Ini adalah pengelolaan data yang dihasilkan. Sebagai contoh, di sini adalah di Kecamatan Arjosari yang pertama. Oke, bulan Desember tampil bulan Februari. Ini ada 14 kegiatan dengan 2 form A. Apakah benar kemudian ada 2 form A di sini? Kita lihat, kita buka datanya di Arjosari bulan Februari. Oke. Ada 2 form A. Itu kita buka dashboardnya dulu. Di tanggal berapa form A-nya ini ya. Ini adalah laporan kegiatan atau dashboard yang ada di masing-masing Panwasam, yaitu selama bulan Februari. Oke, kita cari ada form A ini. Ada form A tanggal 8 Februari. Kita buka tanggal 8. Oke. Ya, ini ada form A-nya seperti itu. Begitu juga di kecamatannya lain, di mana di situ ada data yang berbunyi form A, maka kita akan buka data itu, kita tinggal downloadnya, form A-nya seperti apa, dan datanya yang lainnya seperti apa, seperti itu. Sebagai contoh di sini juga ada kecamatan yang lain, misalnya mana ya? Kebun Agung lah.
Ini Februari ada 4 form A. Oke, kita buka Kebon Agung sebagai contoh ya, Kebon Agung Februari. Oke, kita buka dashboardnya dulu. Oke, nah ini form A di hari Senin tanggal 3 Februari. Tanggal 3 Februari lah ini. Nah ini dalam bentuk RAR ya, yang ini kita bisa ekstrak. Ini ada form A-nya di sini seperti itu. Ini adalah pengolahan data digital yang dilakukan di Bawaslu Kabupaten Pacitan, sehingga data-data ini yang kita simpan di cloud ini kita bisa gunakan kapanpun. Ketika dibutuhkan itu tinggal download dengan menggunakan multiple account submission ya. Artinya di setiap kecamatan itu memiliki akun sendiri-sendiri untuk kemudian bisa menguploadnya ke database. Tapi di kabupaten itu kita hanya punya single account submission, artinya hanya orang yang punya akses saja yang bisa mengambil data ini. Seperti saya, kemudian saya punya akses untuk itu, mengambil data di masing-masing kecamatan. Saya tinggal masuk ke database dan ngambil untuk kita download seperti itu menggunakan dashboard yang ada. Jadi kita bisa mengelola data digital ini secara mudah dan ini berbiaya murah atau alias gratis ya, tanpa biaya, karena menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ada di komputer kita. Jadi kita bisa melakukan updating data, tabulasi data secara dinamis. Artinya ketika kecamatan nanti ngupload untuk yang bulan April, secara otomatis kemudian saya punya data yang April tanpa kemudian saya datang ke 12 kecamatan. Saya hanya menunggu di kabupaten untuk kemudian mengelola dan mendownload atau menggunakan data yang dihasilkan dari kecamatan. Tetapi tentunya masih ada kelemahan ya, ketika di kecamatan nggak mengerjakan, nggak mengupload, otomatis di kabupaten kita nggak punya aksesnya. Jadi memang kuncinya adalah bagaimana cara inputnya dulu. Input pengelolaan database ini menjadi penting, harus kita matangkan dulu untuk user-user di masing kecamatan, untuk bagaimana cara mendigitalkan data mereka, sehingga setiap kegiatan yang mereka hasilkan itu, dan apapun kegiatan yang dilakukan dan menghasilkan data itu kemudian langsung diolah dan digitalkan dan langsung diupload ke database. Mungkin seperti itu pengelolaan data yang ada di Bawaslu Kabupaten Pacitan, dan semoga bermanfaat. Dan jika menurut Anda pengolahan data seperti ini bermanfaat, tinggalkan di kolom komentar dan subscribe channel YouTube Bawaslu Kabupaten Pacitan. Nanti kita akan bahas, kita akan bareng-bareng kita bedah bagaimana cara mengelola data yang efektif secara digital. Tentunya sistem yang saya bangun ini masih banyak kesalahan, masih banyak kekurangan, dan semoga saja ini dikritisi oleh banyak kawan-kawan di Bawaslu Kabupaten yang lain, sehingga menghasilkan sebuah mekanisme atau sistem pengelolaan data digital yang baik. Sekian dari saya tunggu masukannya dari kawan-kawan Bawaslu dimanapun Anda, maupun Anda siapapun yang punya masukan bagaimana cara mengolah data digital. Kita jumpa lagi di video-video yang lain.